uh, podcast santai tapi berbobot. Jadi kita ini nanti akan ada 5 episode ya teman-teman. Jadi ini episode yang pertama yang akan membahas seputar public speaking dan komunikasi efektif. Jadi hari ini kita akan membahas topik menarik dan penting banget. Jadi kesalahan kecil dalam berbicara itu akan menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan komunikasi itu tidak efektif. Nah, saya di sini ditemani seorang praktisi public speaking yang bernama Mbak Taskia. Selamat datang Mbak Taskia. Terima kasih Mas Yobi. Hai juga teman-teman para pendengar. Saya senang banget nih hari ini saya bisa datang langsung ke podcast ini, podcast asik namanya. Jadi hari ini topiknya sangat menarik sekali, benar kan Mas Yobi? Benar sekali. Jadi langsung aja ya Mbak. Kan sekarang kan banyak orang yang sudah merasa siap latihan, tetapi pada waktu tampil atau pada waktu misalnya presentasi terus berbicara di depan banyak orang itu penampilannya itu kurang maksimal. Jadi menurut Mbak Taskia ini apa kesalahan kecil yang sering dilakukan saat public speaking atau berkomunikasi? Sebenarnya pada saat public speaking itu banyak sekali masalahnya. Tapi yang poin paling penting itu ada 3. Yang pertama, saat presentasi itu terlalu banyak menggunakan kata filler words. Apa itu? Oke, filler words itu kayak gitu. Kayak kata-kata yang nggak ada gunanya. Contohnya kata terus anu, kayak apa ya, kayak gitu. Jadi kan pas presentasi orang-orang itu kebanyakan kalau bingung pasti anu kayak gitu. Terus yang kedua, maju tanpa persiapan. Jadi di saat seseorang ini maju presentasi, dia sama sekali nggak ada persiapan, tak dari belajar atau menyiapkan materi. Yang ketiga, dia berbicara terlalu cepat. Sedangkan audiens kan perlu menerima informasi tersebut agar dia paham, seperti itu. Jadi dari itu ya. Tapi kadang memang benar sih. Kalau kita gugup tuh selalu ada kata-kata seperti anu gitu ya. Nah itu tuh efek dari gugup atau apa? Oke, itu sebenarnya efek dari kita maju tanpa persiapan kayak gitu. Tapi poin pentingnya itu bisa diselesaikan. Itu ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya dengan cara apa? Tentunya kita bisa belajar bagaimana cara berbicara di depan, terus bagaimana cara kita menyampaikan kalimat kita dengan baik dan efektif. Terus saya ingin tanya lagi, ini menarik. Padahal kita kan sudah siap ya, sudah belajar sebelumnya, sudah menyiapkan materi. Nah, tapi saat kita tampil di depan itu kita blank. Jadi kita tuh nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Itu kenapa? Oke. Kalau kayak gitu biasanya dia waktu public speaking menggunakan metode menghafal tanpa mempraktekkan. Jadi perbedaannya gini, jika dia menghafal, dia hanya membaca kalimat tersebut tanpa mempraktekannya. Padahal dalam public speaking kita itu harus mempraktekannya secara langsung dengan cara bisa berbicara di depan kaca atau merekam suara kita sendiri lalu kita dengarkan. Nah, dengan kita dengarkan ini kita bisa tahu apa sih yang kurang dari kalimat kita waktu berbicara di depan. Jadi selain belajar kita harus mempraktekkan itu ya. Benar sekali, kita harus mempraktekannya langsung. Oke, bisa dicatat ya teman-teman. Yang terakhir ini soal bicara terlalu cepat itu kenapa? Pengen cepat selesai atau kenapa? Itu kan ada faktor-faktornya. Benar. Saya sendiri pun dulu kalau berbicara di depan itu pasti selalu berbicara dengan kata yang sangat cepat. Itu juga ada beberapa faktor. Yang pertama, saya terlalu grogi. Yang kedua, saya terlalu cepat berpikir tapi menurut saya itu nggak bisa berbicara langsung gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya kayak gini. Kita kasih jeda terlebih dahulu. Di saat otak kita berpikir, kita memberi jeda. Jangan langsung terobos saja, nggak perlu kayak gitu. Diam kan bukan berarti kita nggak bisa, tapi diam itu berarti kita menunjukkan kepercayaan diri
semua ya teman-teman podcastnya. Jadi kesimpulannya itu kita nggak boleh meremehkan hal-hal kecil seperti film, kurang persiapan dan bicara terlalu cepat, karena itu semua nanti bikin performa kita menjadi turun drastis. Begitu Mbak Taskia. Benar Pak. Oke. Thank you Mbak Taskia. Kita sharing banyak tentang sepele yang bikin public speaking atau komunikasi tidak menjadi efektif. Sama-sama Mas Yopi, saya juga terima kasih karena sudah mengundang saya hari ini di podcast Asik. Oke. Bisa bye. Yes.